Assalamualaikum saudara-saudaraku seiman, kembali si Awam menumpang stand up religi nih. Dan kali ini si Awam akan berceloteh tentang benci. Ya, karena penyakit batin atau penyakit hati yang satu ini udah sangat mewabah di masyarakat kita ini. Nah, saudara-saudaraku seiman, benci satu kata yang harus kita hindari dan harus kita waspadai. Jangan sampai benci ini nyelonong dan bersemayam di hati kita. Sebab kalau benci sudah bersemayam di hati, itu sudah bisa dipastikan pasti akan berkolaborasi dengan iri, dengki, hasut, fitnah, sombong, bohong, gibah, dan jahat. Nah, kalau benci sudah bersemayam di hati, itu sangat berbahaya sekali, karena ini penyakit yang mudah sekali menular. Sebab orang yang punya penyakit benci itu sudah pasti dia akan mengajak orang lain untuk ikutan benci terhadap orang yang dia benci. Dan tidak akan ada lagi kejujuran. Orang yang dibencinya itu di matanya selalu salah dan selalu buruk. Walaupun orang yang kita benci nih, umpama kita benci sama si A, lalu si A berbuat baik dan berbuat benar, orang satu kampung mengatakan dia benar, mengatakan dia baik, tapi di mata kita yang udah bersemayam di hati kita kebencian, itu tetap akan salah dan akan buruk orang tersebut. Ini kan benar-benar penyakit yang sangat berbahaya dan mudah sekali menular. Nah, lebih bahaya lagi kalau penyakit ini atau benci ini bersemayam di orang-orang yang berpengaruh. Seperti halnya ya para pemuka agama lah ya, para mubalik. Dia bisa mempengaruhi bukan satu dua orang. Dia bisa mengajak umat itu ratusan ribuan, bahkan jumlahnya bisa jutaan, untuk ikut membenci orang yang dia benci. Itu bahayanya benci. Jadi sekali lagi, jangan sampai bersemayam di hati. Benci ini cukup dikantongi saja. Kita manusia biasa kita, yang tidak mungkin luput dari benci, karena sunatullah, manusiawi, pasti kita punya rasa benci. Tapi please, cukup dikantongi saja. Jangan sampai bersemayam di hati, karena kalau dikantongin mudah sekali membuangnya. Hidup dan kehidupan ini kita tidak akan terlepas dari dua sisi. Sunatullah, seperti halnya ada langit, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada baik, ada buruk. Itu tidak mungkin kita terlepas dari dua sisi, karena itu udah sunatullah. Jadi tidak mungkin ada manusia yang salah melulu atau benar terus, tidak mungkin. Tapi kalau kita sudah mengidap penyakit benci tersebut, dua sisi udah nggak ada, sunatullah udah hilang, dianggapnya orang itu buruk terus. Nah, itu bahayanya benci. Jadi di sini si Awam untuk mengajak, seperti biasa mengajak kepada saudara-saudara saya seiman nih, mari, seperti di awal tadi, hindari dan waspadai benci. Jangan sampai kita di akhirat kelak jadi orang yang bangkrut. Jadi itu banyak sekali kita yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi di akhirat bangkrut. Begitu kata Rasulullah. Bangkrut tidak punya pahala sedikit pun, karena kita ada bersemayam benci di hati kita. Dan kalau kita sudah tidak punya pahala sedikit pun, sudah jelas kita berlabuhnya di mana. Nah, saudara-saudara seiman, si Awam ada tip nih untuk menghilangkan benci yang sudah bersemayam di hati, karena kalau sudah bersemayam di hati itu sulit sekali dicabut, sulit sekali dihilangkan. Nah, si Awam ada tip caranya untuk menghilangkan benci yang sudah kadong sudah kadong kena penyakit benci, yang bencinya sudah bersemayam di hati. Jadi ini kan obatnya nggak ada, dokter manapun nggak bakal bisa mengobati, kiai, tabib manapun nggak bakal bisa mengobati.
cuma satu, istighfar. Istighfar, setiap tarikan dan hembusan napas kita istighfar dalam hati. Dan di dalam hati yang paling dalamnya, kita meminta ampun terhadap Allah. Jadi hati luarnya kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Hati yang paling dalamnya kita mengikuti, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni semua dosa-dosa saya. Insya Allah itu benci bakalan kabur, bubar semua penyakit-penyakit batin, bubar semua kalau digempur dengan astagfirullah yang seperti itu. Tapi kalau semua astagfirullah, astagfirullah tanpa di hati yang paling dalamnya mengikuti minta ampun, wah itu nggak bisa, itu sulit. Jadi sekali lagi, hindari benci, waspadai benci. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.